semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Kali ini aku lagi di dapur. Tada! Aku akan masak kohlrabi lagi. So, kita mulai. Sekarang kita buat panasin minyak. Dan minyaknya udah panas, aku rasa ini. Kita masukin bawang putihnya. Kemudian kita masukin bawang bombay. Setelah itu kita masukin ini. Kalian tahu ini adalah bumbu nasi kuning. Jadi aku tadinya mau masak nasi kuning, tapi nggak jadi. Jadi aku masukin bumbunya ini karena ini bumbu kuning. Aku masukin ke sini. Daripada aku nggak pakai gitu, so kita masukin bumbu nasi kuningnya. Ini kohlrabinya kira-kira 1,5, jadi agak banyak. So ini kemarin aku pakai sedikit, jadi aku masukin aja semuanya. Bawangnya udah masak banget. Kita aduk. Kemudian kita masukin ini namanya bouillon yang sayur ya. Ini buat aku soalnya. Aduk-aduk sampai agak matang. Ini masakan sambelku udah mau matang, udah mau kering, bentar lagi kering dia. Oke, setelah udah agak matang, lalu kita masukin si sayur, si kohlrabi. Kita aduk. Langsung kita kasih air ya, sedikit aja. Kita kasih merica bubuk ya, kira-kira aja ya. Terus kita kasih apa ini sedikit, ini koriander. Kita kasih kira-kira juga ini. Lalu diaduk. Kita kasih sedikit lagi air. Oke, kemudian diaduk. Kemudian kita tutup ya. Nanti kalau udah mendidih baru kita masukin santan. Sekarang sudah mendidih, kita buka. Kita aduk sedikit. Kemudian masukkan santan. Kita pakai santan kaleng. Kita cek apakah sudah lembut sayurnya. Ini harus diaduk-aduk gitu ya, biar patinya nggak terbang, kita bilang. Sudah lembut ini. Kita cek rasa. Sudah oke. Tapi kasih sedikit garam. Menurut aku sih sedikit lagi aja garam sih. Kira-kira aja ya. Kalau suka asin, agak kasih. Kalau nggak suka asin ya nggak usah dikasih. Kita aduk. Jadi sudah agak-agak ada rasanya itu karena dari gerunte bouillon tadi ya. Dari sini. Jadi ini tuh udah ada garamnya sedikit, udah ada perasa gitu. Jadi makanya tadi nggak terlalu banyak kasih garam gitu. Aku cek sekali lagi rasanya. Dan sudah oke. Kita matikan apinya. Saatnya makan. Ini nasiku. Sekarang aku mau makan. Jadi kita ambil ininya, kita taruh di sini. Banyak, ada kuahnya. Lalu kita ininya udah matang. Dikasih, udah jadi kayak lontong ya. Terus ini dikasih.
dikit lagi. Yeay. Ini dia penampakannya. Yeay, udah jadi kayak lontong sayur. So, selamat makan. Aku doa dulu. Amin. Selamat makan. Wow, it's so nice. Ini namanya masak Texas ala aku. Bumbunya bumbu nasi kuning. Kalau hidup di luar negeri nggak sama dengan di Indonesia yang misalnya kunyitnya nggak ada atau bawangnya nggak ada, bisa lari langsung kucuk-kucuk lari ke sebelah gitu ya. Biasanya kan warung nggak jauh. Kalau di sini dekat juga supermarket, cuma ya mesti keluarin sepeda. Kalau di Indonesia kita ada adik atau siapa, kita suruh minta tolong beli misalnya garam pun apalah yang kurang di dapur, bisa lari tinggal ke warung gitu, tinggal beli. Kalau di sini aduh, jadi harus benar-benar kita kreatif. Apa aja yang ada kita, pokoknya apa aja yang ada di kulkas, apa aja kita manfaatkan gitu. Endol. Udah mau habis. Sepertinya aku nambah dikit lagi lah. So aku udah tambah ini, ya. Tapi nggak ada nasi. Lagi diet, cuma sama sayur dan lauknya aja nih. Oh ya, temanku ada orang Slovakia. Dia bilang, Uli, kadang-kadang kamu ngomong bahasa Inggris atau bahasa Nederland dong gitu. Jadi Adriana, this is I cooking Indonesian food, but the herbs or the seasoning actually is for nasi kuning, for the rice. But I don't have, and then I just cook with the vegetables, and then I feel good. But maybe my friends or Indonesian people looking is a little bit strange, maybe, or I don't know. But for me, it's nice for me because in Indonesia, maybe if you are cooking and maybe your onion of your chili or your salt is finished, and then you can running maybe 2 or 3 houses, and then you find the small, we call that like a toko or like a store, they're selling for the seasoning, so easy to find it. But here I must be taking out my bicycle and then go out, and then I go to Aldi or Jumbo, so it's not like
Yeah, I can do that, but like I'm hungry now, so I just cook and I just do what I have in my kulkas or refrigerator or in my freeze. What I have in my freeze, then I taking out and I'm cooking, then I'm enjoy it. So yeah, it's me. Aku kasih timun. Berhubung aku nggak nambah nasi, jadi kalau tanpa nasi kayaknya makannya agak sedikit asin gitu. Kalau pakai nasi tadi dia pas garamnya, tapi kalau tanpa nasi dia kayak terlalu asin, dan mungkin karena lidahku udah terbiasa kurang-kurangin garam, jadi agak asin. Jadi aku bikin untuk agak-agak menetralkan sedikit, aku kasih si timun ini. Jadi tidak nasi tapi dia ya fiber lagi gitu. Mungkin kalian di sana ketawa atau tertawa atau merasa aku ini gimana sih makanannya gitu. Daripada asin, aku harus jelasin. Adriana, I use the cucumber because I eat more, but I did not eat with rice, so I just eat with kohlrabi and then the tofu and then the fish, but without rice is a little bit salt in my mouth, so I use cucumber to to making a less salt in my mouth. So look at that, because I'm trying to eat rice a little bit, not much. I'm in diet now. A little bit better because not salt after I give cucumber. Tadi aku pikir kalau pakai nasi kan agak sedikit asin, enak, pas gitu. Tapi kalau dia makannya tanpa nasi terlalu asin gitu. Biasanya aku suka asin, tapi karena sudah lama-lama nggak makan asin gitu ya, jadinya agak-agak gimana gitu. Almost finish, udah mau kelar. Finish. So
aku tambahin sedikit lagi tadi air, tapi aku tambahin tadi air panas, terus aku masak lagi. Kohlrabi tadi aku kasih sedikit air lagi, terus aku masak lagi biar asinnya berkurang. Kalau pakai nasi kurang-kurang asin dikit sih nggak apa-apa lah, daripada ya aku kan lebih banyak makan sayurnya nanti. Kalau misalnya nasinya nggak ada terus makannya kayak gitu terlalu asin, apalagi aku udah harus kurangin garam-garam juga kan. Jadi aku kasih air lagi sedikit tadi, terus aku masak sampai mendidih. Habis itu udah aku dinginkan, terus tunggu masukin ke kulkas. Oh iya, kohlrabi ini kelebihannya juga kalau kita kupas memang kulitnya keras, tapi dia nggak getah gitu, nggak lengket di kulit gitu, nggak. Abis kita kupas, kita potong, kulit kita itu nggak ada lengket-lengket gitu, nggak ada yang kayak ganti kulit gitu ya. Cukup menyenangkan juga sih gantinya Jipang ini. Selain harganya murah, terus dia kalau dikupas juga nggak getah gitu ya, dan rasanya juga sama, ibaratnya kohlrabi rasa labu siam aku bilang. Nah, mungkin kalian yang di Indo kan labu siam kan udah pasti lebih murah ya di sana dan gampang didapat. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di luar gitu ya, di luar negeri, misalnya di Eropa gitu, kayaknya yang paling sering dijual itu kohlrabi ya, apalagi di supermarket Belanda gitu, atau di supermarket yang ada di sini itu. Dia kalau jual Jipang itu nggak akan pernah, kecuali kita belinya di toko, di supermarket yang khusus Asia baru ada kita jumpai, dan itu harganya mahal loh. Bisa, kalau nggak salah itu bisa 1 euro 2 euro kalau nggak salah satu Jipang gitu ya. Tapi kalau yang kohlrabi kemarin aku beli itu harganya sekitar 48 sen kalau nggak salah. Pokoknya hampir 50, katakanlah 50 sen, nggak nyampe se-euro gitu. Jadi beli 2 aja udah banyak sekali gitu, dan puas makannya gitu. So, ya kita harus cari-cari alternatif ya. Apalagi kita kepengen makan sayur-sayur, kecuali sayur-sayur yang kayak kangkung, kayaknya belum ada lah yang menggantikan itu. Kalau bayam kan udah ada ya, spinasi di sini kita bilang, walaupun ya bentuknya berbeda ya. Kalau di sini bayamnya itu bentuknya daun-daun gitu. Nanti next aku bikin lah vlog masak bayam ya. So, terima kasih sudah nonton video aku. Kalau kalian suka, silahkan di like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Haudu.